Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haril Abrar, NIM F1C221048, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Islam menghadapi globalisasi. Pendidikan Islam di era globalisasi. Secara konsepsional, pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk pengembangan individu seutuhnya sekaligus pewaris nilai-nilai Islam. Era global menuntut manusia untuk memiliki kualitas global pula. Manusia yang mendunia, karena itu pendidikan Islam harus diarahkan kepada hal tersebut. Sekolah-sekolah Islam, madrasah, dan pesantren serta perguruan tinggi Islam harus diarahkan terciptanya manusia yang hidup mendunia tersebut. Untuk itu perlu buat rancangan pendidikan Islam tersebut meliputi 1. Pendidikan berkualitas. Era global identik dengan era kompetitif. Dengan demikian, pendidikan bermutulah yang akan menjadi andalan. Yang kedua, produk yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tak langsung, baik mutu yang dinyatakan maupun yang tersirat masa kini dan masa depan. Nilai agama Islam pada era globalisasi. Nilai dan suatu perangkat keyakinan atau perangkat yang diyakini sebagai suatu identik yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini yang diserap dari keadaan objektif maupun yang diangkat dari keyakinan, sentimen atau perasaan umum maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah SWT yang pada gilirannya merupakan sentimen, perasaan umum, kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum. Segala nilai yang berlaku di kalangan umat manusia didasarkan atas konsep bahwa setiap orang pasti mampu mencapai derajat akhlak dan perkembangan rohani yang paling tinggi, dan bahwa harga dirinya harus dihormati. Al-Quran mencatat adanya perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kemakmuran, dan sebagainya, yang di dalam kerangka sosial membawa kepentingannya masing-masing. Dan Al-Quran mengemukakan sebagai tanda-tanda Tuhan bagi orang yang mau mendengar dan memberi pengetahuan. Akan tetapi, tidak ada di antaranya yang memberikan hak istimewa ataupun menghukum suatu ketidakmampuan. Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi umat Islam ke dalam berbagai suku dan bangsa-bangsa dengan tujuan agar satu sama lain bersilaturahmi. Tidak ada anggota suatu suku ataupun warga suatu negara yang dianugerahi hak istimewa apapun, dan mereka pun bukan sumber segala kehormatan. Pengaruh globalisasi terhadap nilai agama Islam. Yang pertama itu kulturasi asimetris, yaitu bahwa pengaruh negara-negara maju yang dominan dalam bidang ekonomi dan iptek atas dasar negara-negara berkembang juga memasukkan bidang non-ekonomi seperti politik dan budaya. Yang kedua itu kultural shock, yaitu keterkejutian budaya di kalangan bangsa yang tidak memiliki ketahanan budaya yang kuat. Sebagai akibatnya, bangsa tersebut mengalami kegamangan budaya dan terjebak dalam profesi kehebatan budaya bangsa lain. Yang ketiga itu teologi universal atau suatu kerangka teoritis yang mengaku adanya pluralisme keagamaan dan adanya titik temu pandang agama-agama. Peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Di sini menjelaskan yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam.
Yang kedua itu faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Yang ketiga itu menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis. Pertumbuhan perkembangan peradaban Islam, perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar berpengaruh di dunia. Sebagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyah, dan sebagainya, yang merupakan pusat pada para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua itu peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Al-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Yang ketiga itu penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat itu pengurusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar sil atau ketenangan dan kondusivitas. Salam kedamaian, salamah atau keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman, amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya, ihsan mendorong budaya hasanah, yaitu keindahan, dan hus, yaitu kebaikan. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode klasik terbagi menjadi periode klasik, yaitu dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di periode klasik ini terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dari tahun 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi dari 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Masa ini disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam 1 ditandai dengan adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad yang dalam kajian Islam akrab disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam mengalami disintegrasi politik dan pepecahan di kalangan umat yang menyebarkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Ditambah dengan upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12 Masehi, menandai berakhirnya fase kemajuan Islam 1, dan periode ini disebut dengan masa disintegrasi. Yang kedua itu periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam. Perkembangan ini pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Yang ketiga ini periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam, yaitu sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam.
Beberapa tokoh pembaru itu diantaranya seperti di Mesir terkenal nama Muhammad Abdul Rashid Riha dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaruan dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan dan Sayyid Amir Ali dan Muhammad Iqbal. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan, tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Masyhur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Kemudian merintis usaha penerjemah karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol ada Khalifah Harun Al-Rashid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama pada masa Al-Masyhur hingga Harun Al-Rashid. Pada masa ini, banyak terjemahan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Yang kedua itu berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku yang dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia yaitu 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri tanpa ada orang yang memerintahnya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya limardatilah semata. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridaan Allah SWT semata. Yang ketiga, banyak cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan nama diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Selanjutnya, faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Nuraini Amanan dalam jurnalnya Kemajuan dan Kemunduran Peradaban Islam di Eropa menuliskan 3 faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasan karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan yang menjadi tidak jelas. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Yang pertama itu menggali sumber historis. Orientasi kepada spiritualitas pada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas sehingga beragam aliran pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan ruang bagi setiap golongan. Ketika masa Bani Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan pusat riset dan penerjemah di Baghdad yang ia beri nama Bait Al-Hikmah pada tahun 830 Masehi. Banyak penerjemah handal yang ahli menerjemahkan dan banyak dari mereka adalah non-muslim, seperti Sabit Ibn Qurrah Al-Harani yang berasal dari Sabian di Haran. Gerakan penerjemah ini menghasilkan banyak sarjana seperti sarjana kimia Jabir Ibn Hayyan Al-Azdi, At-Tusi Asu,
yang mengharumkan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Sarjana yang memiliki prestasi besar seperti Ar-Razi, yaitu dokter klinis terbesar di dunia Islam dan Barat, yang mendapat julukan Galennya Arab. Filsuf Muslim pertama yang menguasai filsafat Yunani, yaitu Al-Kindi, dan masih banyak lagi. Menggali sumber sosiologis. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia Barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Islam juga berkembang melalui karya-karya ilmuwan Islam seperti Al-Farabi dengan karyanya Astrolab di dunia astronomi. Di bidang kedokteran muncul seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina, yang salah satu karyanya berjudul Al-Qanun fi al-Tib. Melalui berbagai tokoh Islam lain yang juga dikenal di dunia Barat dan Timur, muncul seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Sur, yang juga merupakan filsuf Islam. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh Augustine, yang kemudian diteruskan oleh Anicius, Manlius, Boethius, dan John Scotus. Pendapat kedua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Bila ditelusuri secara sosiologis, Islam memiliki keterbukaan untuk menyapa peradaban lain. Implikasinya, keterbukaan Islam itu menghasilkan khazanah ilmu dan kebudayaan yang melimpah. Yang ketiga itu menelusuri sumber filosofis dan teologis, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yaitu dengan melakukan kajian yang lebih sistematis agar sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani, masyarakat Madinah sebagai civil society. Kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu, yaitu kalimatus sawa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.